Shalom, halo anak-anak. Bagaimana kabarnya ini? Waduh, Pak Yusak sudah kangen sekali pengen ketemu ya. Oke, tapi kita bersabar-sabar dulu ya. Oke, dari video ini penjelasan dari bab ke-9 yang berjudul Perbuatlah Seperti Untuk Tuhan. Ini yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu ya, yang Bapak kirimkan melalui handout. Baik, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu A. Tulus. Nah, jadi sikap yang pertama yang perlu kita pelajari adalah tulus. Nah, tulus itu artinya apa? Tulus artinya sikap seseorang yang melakukan sesuatu tanpa bermaksud mengambil keuntungan pribadi. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Nah, secara gampangnya itu maksudnya seseorang yang melakukan sesuatu dengan tidak ada motivasi lain. Nah, akan lebih gampang kita pelajari dengan contoh. Maksudnya akan mudah kita pahami dengan contoh. Misalnya, Anindya memberi dengan tulus. Maksudnya Anindya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa memiliki maksud apapun selain keinginannya untuk memberi. Artinya apa? Tidak ada motivasi, tidak ada pamrih. Semuanya dilakukan oleh Anindya karena dia ingin membantu atau ingin memberi. Nah, itu artinya tulus ya. Melakukan segala sesuatu kepada orang lain tanpa memiliki motivasi-motivasi yang lainnya. Nah, ketulusan dalam melayani adalah suatu perbuatan mulia dalam mengasihi Allah maupun sesama. Melakukan sesuatu dengan ketulusan akan membuat hati kita dipenuhi damai. Pernah gak sih kalian anak-anak ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, atau ketika kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain dengan tulus ya, hati kita damai, hati kita sukacita. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketulusan, buah dari ketulusan ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, maka feedbacknya atau apa yang kita akan dapatkan adalah damai sejahtera di dalam hati kita, ada sukacita. Baik, yang kedua yaitu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Sepenuh hati artinya sikap melakukan segala sesuatu dengan seluruh daya dan upayanya. Coba deh lihat gambar yang Bapak tampilkan ini. Ketika seseorang melihat orang lain tidak mengenakan kasut atau sendal ya, diberikan sendalnya kepada orang tersebut. Nah, jadi orang tersebut memberikan apa yang dimilikinya dengan sepenuh hati, tidak memikirkan imbalan. Nah, contoh yang lain adalah Demian bernyanyi dengan sepenuh hati. Artinya Demian menyanyi dengan segala kemampuan dan perasaannya. Nah, lebih mudahnya untuk memahami ini adalah sepenuh hati itu artinya melakukan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan seluruh upaya, seluruh ekspresi, seluruh kemampuan yang dimiliki. Nah, itu gampangnya. Nah, melayani Allah dan sesama dengan sepenuh hati sering dilakukan oleh seorang raja besar di Israel. Namanya Raja Daud. Dia melayani Allah dengan sepenuh hati, atau bisa disebut juga all out, memberikan semuanya. Hal inilah yang membuat Allah meninggikannya dan mengasihinya. Sama seperti contoh yang diberikan oleh Raja Daud, kita pun juga bisa melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ketika kita melakukan sepenuh hati untuk sesama kita, melakukan kebaikan untuk sesama kita, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan sepenuh hati, maka Allah otomatis, atau bahasa kini auto meninggikan setiap kita dan juga mengasihi kita. Oke, dan yang selanjutnya yang ketiga, memberi hidup. Nah, memberi hidup ini artinya melakukan sesuatu dengan mengorbankan kepentingan atau kesenangan pribadi. Nah, ini agak sulit anak-anak, karena di sini dibutuhkan kita untuk berkorban kepada orang lain. Kita memberikan hidup kita untuk melakukan sesuatu
dan tidak mementingkan kepentingan kita. Nah ini, Bunda Teresa adalah salah seorang yang menjadi bukti nyata bahwa ada seorang yang memberikan seluruh hidupnya untuk mengasihi dan melayani Tuhan, dan tentu saja melayani sesama. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya siapa sih ini Bunda Teresa. Kalau yang belum tahu, Bapak akan jelaskan dengan singkat. Nanti kalian bisa cek juga di internet siapa sih Bunda Teresa. Nah, Bunda Teresa ini adalah seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya dari masa mudanya sampai lanjut usia untuk menolong sesama kita di India sana ketika masa penjajahan Inggris. Nah, dia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani mereka, dan ditujukan untuk, karena melayani sesama dalam pemikiran Bunda Teresa sama saja dengan melayani Allah. Dia memberikan hidupnya. Sikap dari Bunda Teresa ini sulit untuk dilakukan apabila tidak dilatih. Jadi memberikan hidup kita untuk melayani perlu kita latih dengan cobalah untuk melakukan segala hal dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi terus-menerus. Nah, artinya adalah cobalah anak-anak berlatih untuk menolong sesama, melayani sesama, melayani Tuhan itu dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jangan selalu berpikir bahwa wah, kalau melakukan ini aku tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jangan berpikir seperti itu anak-anak. Cobalah untuk melatih dengan memberi hidup. Artinya kalau melayani ya kita melakukan segala sesuatu tanpa harus menerima imbalan, tanpa harus mendapatkan sesuatu, gitu ya. Nah, jadi intinya ada 3 anak-anak. Yang pertama, tulus artinya sikap seseorang yang melakukan sesuatu tanpa bermaksud mengambil keuntungan pribadi. Yang kedua, sepenuh hati artinya sikap melakukan segala sesuatu dengan seluruh daya dan upayanya. Dan yang ketiga, memberi hidup artinya melakukan sesuatu dengan mengorbankan kepentingan atau kesenangan pribadi. Nah, ini adalah ketiga hal ini adalah inti dari handout yang sudah kalian pelajari. Ya, gampang kan? Nah, kita akan masuk kepada penugasan. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Ada yang bahkan juga mengirimkan tugas untuk minggu yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, tidak apa-apa dan Bapak berterima kasih juga. Nah, tetapi untuk minggu ini kita akan mengerjakan tugas yang sudah ada di handout di kolom yang kedua itu ya. Memang Bapak tidak memberikan penjelasan lebih dalam, tetapi tidak apa-apa. Nah, yang sudah mengerjakan tugas tersebut nanti dikirim lagi ya ke Bapak ya di Google Classroom supaya gampang menilainya. Nah, tugasnya yaitu menceritakan kembali. Oke, yang pertama cobalah untuk menceritakan kembali kegiatanmu selama liburan akhir semester 1. Bapak pengen tahu apa sih yang kalian kerjakan di liburan kemarin? Coba diceritakan ya. Oke, dan yang kedua adalah cobalah ceritakan bagaimana pengalamanmu mengikuti ibadah Natal di tahun 2020. Bapak juga pengen tahu bagaimana ibadah kalian ketika masa pandemi ini. Nah, diceritakan ya. Tidak perlu panjang lebar, singkat saja dan nanti dikirim di Google Classroom. Tapi jangan terlalu singkat juga loh ya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita, penjelasan kita pada hari ini sudah berakhir. Tetap ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, melayani sesama, mengasihi sesama, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.